Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati iman rahimanillah wa yakum, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, kembali lagi bersama dengan kami di acara Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentu hanya di Ahsan TV. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bersua kembali di acara kesayangan kita bersama. Dan kita akan masuki episode baru, yaitu episode ke-29. Insyaallah masih bab Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin, yaitu bab nun sukun dan tanwin, yaitu bab yang ketiga. Ya, sudah kita bahas yang pertama yaitu mengenai idhar, yang kedua adalah bab idgham, kemudian yang ketiga adalah bab iqlab yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah berjumpa ya dengan dua orang yang ada di studio, yaitu akhuna Ridwan dan akhuna Irfan. Ahlan wa sahlan. Ya, dan begitu pula bersama dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala, dan beliau juga sebagai pengasuh Ma'had Imam Adz-Dzahabi di Tambun. Ya, ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan. Ya, taib. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kepada antum dan kita semuanya ilmu yang barokah. Ya, dan pada kesempatan berbahagia ini ikhwati iman rahimanillah wa yakum, kita akan membahas bab iqlab. Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Jazakumullah khairan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Taib, Bapak Ibu sekalian, dimanapun antum berada, masih di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Bab yang ketiga yaitu bab iqlab dari Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin, masih merujuk dengan kitab Matan Tuhfatul Atfal, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita, yaitu Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Qur'an interaktif di Ahsan TV ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pada bab Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin, yaitu bab tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kita sudah mempelajari dua hukum sebelumnya, yaitu hukum izhar dan juga hukum idgham. Dan alhamdulillah kita sudah jelaskan bahwa izhar itu artinya adalah jelas, maksudnya adalah nun sukun atau tanwin dibaca jelas saat bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf al-halq, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Hurufnya ada 6. Nama panjangnya adalah izhar halqi. Nah, kemudian hukum kedua adalah idgham. Idgham sendiri pada hukum nun sukun dan tanwin ini bagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu melebur disertai dengan gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yanmu. Kemudian idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Nah, berikutnya pada hukum yang ketiga yaitu al-iqlab, atau juga biasa disebut dengan al-qalb. Bisa disebut dengan iqlab, bisa disebut dengan qalb. Di dalam Matan Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wath-thalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, kalau kita lihat di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah menggunakan kata iqlab, dan hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab sendiri artinya adalah aqlaba yuqlibu iqlaban, yaitu membalikkan atau mengubah, ya. Mengubah
Apa yang diubah? Yang diubah tentunya adalah nun sukun dan tanwin. Karena ini hukum nun sukun dan tanwin, maka yang diubah adalah nun sukun dan tanwin. Mengubah nun sukun dan tanwin indal ba'i, ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ba, maka nun sukun dan tanwinnya diubah menjadi apa? Miman, diubah menjadi mim sukun. Tayyib. Bi ghunnatin, setelah diubah jadi mim sukun, yang tadinya n jadi m, maka bi ghunnatin disertai dengan gunnah. Gunnah di sini maksudnya gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Tayyib. Ma'al ikhfa'i, sembari diikhfakan, sembari dibaca ikhfa. Maksudnya adalah mim sukun dibaca ikhfa kepada huruf ba. Nah, karena tadi sudah diubah ya. Jadi yang dibaca ikhfa itu adalah mim sukunnya, karena nun sukun atau tanwin sudah diubah menjadi apa? Menjadi mim. Nah, maka ma'al ikhfa'i di sini maksudnya diikhfakannya apa? Mim sukun ke ba, bukan diikhfakannya nun sukun ke ba, bukan. Tapi diikhfakannya mim sukun ke ba. Baik, jelas ya insyaallah ya. Jadi sekali lagi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau menggunakan hukum yang ketiga ini dengan istilah iqlab. Adapun kalau Al-Imam Ibnu Jazari beliau menggunakan al-qalb, wal qalbu 'indal babi gunnah. Maka al-qalb yaitu sama juga dengan iqlab tadi, bi gunnah, indal ba afan. Indal ba yaitu saat bertemu dengan huruf ba bi gunnah dan disertai dengan gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Sama saja baik itu iqlab maupun qalb. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa al-qalbu itu lebih fasih. Nah, ini adalah hukum yang ketiga. Jadi sangat mudah insyaallah bahwa iqlab atau qalb artinya adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun. Kapan itu? Saat bertemu dengan huruf ba dan juga disertai dengan gunnah yang dipanjangkan sembari diikhfakannya mim sukun ke huruf ba. Nah, ini kalau panjangnya sesuai redaksinya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Hurufnya satu saja, yaitu huruf ba. Taib. Kemudian kita akan membahas sedikit. Nah, kenapa iqlab ini ya, yang tadinya nun sukun atau tanwin itu kok ketika bertemu huruf ba diubah menjadi huruf mim? Kenapa jadi hukum iqlab begitu? Kenapa kok enggak jadi idhar saja atau idgham saja atau ikhfa saja? Ya kan? Kenapa enggak idhar saja min ba'di misalkan, atau idgham misalkan mib ba'di, atau ikhfa min ba'di? Nah, kenapa tidak dibaca tiga hukum ini tapi malah dihukumi sebagai iqlab? Nah, ini berarti kenapa nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ba, kenapa kok berhukum iqlab? Kenapa diubah jadi mim begitu ya? Taib. Alasannya tentunya adalah karena tidak cocoknya dibaca apa? Dengan idhar maupun idgham maupun ikhfa. Nah, hukum bacaan biasanya ini, kalau enggak idgham, kalau enggak idhar, kalau enggak ikhfa. Karena tidak cocok dibaca idhar, min ba'di enggak cocok, mib ba'di juga enggak cocok. Min ba'di dengan ikhfa juga enggak cocok. Sehingga dia dijadikan alternatif lain, yaitu berhukum apa? Iqlab. Menjadi hukum sendiri, yaitu apa? Hukum iqlab. Jadilah dia mim ba'di. Karena kaidah di dalam pengucapan bahasa Arab itu dipilih yang paling ringan pengucapannya. Kalau min ba'di berat. Misalkan kita membaca min ba'di berat, min ba'di berat, atau mib ba'di nggak cocok. Nunnya hilang 100%, melebur ke ba, tidak cocok. Atau mim ba'di jadi ikhfa juga tidak cocok. Yang paling ringan adalah dengan apa? Dengan mengubah nun sukun atau tanwinnya menjadi huruf mim. Jadilah mim ba'di, paling ringan. Mim ba'di. Jelas? Jadi kenapa dibaca sebagai iqlab atau kenapa ini dihukumi sebagai iqlab? Karena yang paling ringan untuk dibaca adalah dengan hukum iqlab ini. Kalau dengan izhar berat, dengan idgham juga tidak cocok, dengan ikhfa tidak cocok, sehingga menjadi hukum yang baru yaitu hukum iqlab. Jelas ya insyaallah? Baik. Adapun pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan nih. Pertanyaan berikutnya, saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, tadi kan nun sukun atau tanwinnya diubah jadi mim. Pertanyaannya adalah, kenapa mesti diubahnya menjadi huruf mim? Kenapa tidak diubah menjadi huruf jim misalkan, atau huruf lam misalkan? Tapi kenapa diubahnya jadi mim? Nah, apa jawabannya? Jawabannya tentunya karena itu yang paling ringan di dalam pengucapan. Akan tetapi yang paling tepat adalah dikarenakan, nah perhatikan ya, ini ada huruf nun, ada huruf ba gitu kan, nun plus ba.
menjadi apa? Dicoret nunnya menjadi mim. Nah, gitu. Berarti ada huruf nun yang dicoret saat bertemu dengan ba menjadi apa? Menjadi mim, misalkan. Nah, kita akan lihat nih. Mim kan di tengah-tengah ya. Antara mim dengan nun itu memiliki kesamaan. Apa kira-kira kesamaannya? Sama-sama memiliki sifat apa? Gunnah, dengung. Nah, yang keluar dari mana? Al-khayshum, rongga hidung atau pangkal hidung. Karena mim dan ba memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki sifat gunnah. Mim dan nun, afwan. Mim dan nun memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki sifat gunnah atau dengung. Yang keluar dari al-khayshum. Sedangkan mim dan ba itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama keluar dari asy-syafatain, dua bibir. Nah, coba kalau kita ucapkan ma, ba, sama-sama dari dua bibir. Baik. Nah, sehingga antara mim dan nun memiliki kesamaan, antara mim dan ba juga memiliki kesamaan. Baik. Sehingga pantaslah mim ini dijadikan apa? Penjembatan antara nun dan ba. Tadinya min ba'di, supaya menampung di dalam nun yang sama-sama memiliki sifat gunnah, dan supaya menampung antara ba yang keluar dari asy-syafatain, diubahlah menjadi mim, sehingga menjadi mim ba'di. Jelas ya? Jadi antara mim dan nun sama-sama memiliki gunnah. Mim itu kan gunnah. Baik, sama-sama memiliki gunnah, dan mim sama-sama nempel dari asy-syafatain. Baik, antara mim dan ba, maka cocoklah mim dipilih sebagai huruf yang menjembatani antara nun dan ba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui tadi apa itu iqlab ya. Masih ingat ya, iqlab artinya mengubah. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu huruf ba. Yang kedua, hurufnya hanya satu, yaitu ba. Yang ketiga, kenapa kok hukumnya iqlab? Karena tidak cocok dibaca idhar, idgham, dan ikhfa, akhirnya berhukum iqlab. Karena itulah yang paling ringan di dalam pengucapan. Kemudian poin berikutnya adalah kenapa yang dipilih untuk menggantikan huruf nun atau tanwin dipilihnya adalah huruf mim. Alasannya tadi kita sudah sebutkan, karena mim ini adalah huruf yang menjembatani antara huruf nun dan juga huruf ba. Baik, sekarang kita akan latihan untuk contoh dari iqlab. Silahkan ditampilkan untuk contoh latihan pada hukum iqlab ini. Contoh dan latihan, hurufnya hanya satu saja, yaitu huruf ba. Apabila nun sukun bertemu dengan ba dalam satu kata. Nun sukun bertemu dengan ba dalam satu kata. Contohnya, ambatakum. Kita baca sama-sama. Ambatakum. 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 Baik. Kemudian nun sukun ketemu dengan ba dalam dua kata. Mim ba'd. Mim ba'd. Mim ba'd. Mim ba'd. Baik. Kemudian berikutnya tanwin bertemu dengan ba di dalam dua kata. Ya, karena pasti kalau tanwin itu dua kata. Ya. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Baik. Jelas ya insyaallah. Nah, kalau kita lihat di sini, masih kita lihat pada contoh dan latihan ini, kita akan melihat bahwa di atas nun maupun di atas tanwin itu ada huruf mim kecil. Nah, itu namanya dhabt ya. Ada mim kecil yang kita otomatis akan membacanya dengan mim. Artinya nunnya sudah diubah menjadi mim gitu ya. Ambatakum, itu artinya nunnya sudah diubah menjadi mim. Mim ba'di, oh itu artinya nunnya diubah menjadi mim. Atau sami'un basir, di situ suara nun sukun pada tanwin diubah menjadi huruf mim sukun. Jadi tandanya di dalam mushaf hukum iqlab pada nun sukun di atasnya atau tanwin di atasnya ada apa? Ada huruf mim kecil. Dan mim kecilnya itu biasanya ekornya ke bawah gini. Nah, ekornya ke bawah. Kalau ekornya begini, nah itu biasanya waqaf lazim. Waqaf lazim, waqaf yang harus. Baik. Nah, kalau ini mimnya ke bawah, ekornya ke bawah. Set. Nah, maka itu maksudnya adalah hukum iqlab. Nah, sampai sini dulu insyaallah. Barakallahu fikum.
Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya mengenai iqlab. Ikhwati iman rahimanillah wa yakum. Sebentar lagi setelah kita dijelaskan oleh Ustaz Fadli hafizahullah taala, sebentar lagi kami persilahkan bagi antum untuk membaca materi atau membaca contoh dari iqlab tersebut. Nanti dari ikhwan yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, silahkan persiapan untuk membaca contoh dari iqlab. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kata beliau apa? Ala alla tattakhiduha badilan anil lughah al-arabiyyah. Tapi jangan kalian jadikan bahasa yang kalian pelajari itu sebagai pengganti dari pelajaran bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Artinya apa? Kalian belajar bahasa asing atau belajar sebagian bahasa nasional, bahasa daerah. Silakan. Arabic Tidak tercela, Kids tidak terlarang. hanya di Ahsan Tapi TV. jangan sampai itu dijadikan sebagai wanita yang melahirkan disebut sebagai wanita nifas. Ya. Disebut sebagai wanita nifas. Apabila ada seorang wanita yang melahirkan di bulan Ramadan, maka wanita nifas tidak boleh puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah tidak boleh. Dan dia wajib mengganti puasa yang Saksikan pada jam yaitu berikut. puasa Ramadan. Taib, Bapak Ibu sekalian, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, kembali lagi ke Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV tentunya. Kita akan melanjutkan bab bersama dengan guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala. Tadi sudah dijelaskan yaitu mengenai hukum iqlab atau al-qalb. Gini Ustaz, ya sudah dijelaskan dalam matan tersebut bahwasanya wa tsalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, mungkin dari kita atau teman-teman itu kan masih agak bingung Ustaz. Mungkin ada yang baca langsung, ada yang ikhfa gitu Ustaz. Mungkin apakah ada cara ataupun torik dari ulama qiraah Ustaz? Tafadhol. Jazakumullah khairan. Nah, kita akan lanjut pada berarti tentang cara membaca ya, tentang cara membaca hukum iqlab atau qalb ini. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca hukum iqlab atau qalb ini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah jami'an, mereka berbeda pendapat. Memang ada dua pendapat ya, masyhur, dan sampai sekarang ini masih menjadi perbedaan pendapat para ulama dan tidak ada habis-habisnya. Jadi dua perbedaan pendapat tersebut, yang pertama ada yang membacanya dengan apa? Itbaq, dengan nempel. Artinya bibir atas dan bibir bawah itu ditempelkan, dirapatkan, itbaq istilahnya. Contohnya misalkan mim ba'di, jadi dirapatkan antara bibir atas dan bibir bawah dirapatkan. Mim ba'di. Baik. Ambatakum sami'um basir. Jadi rapat. Ini pendapat pertama, yaitu dengan apa? Itbaq atau merapatkan kedua bibir. Pendapat yang kedua adalah dengan furjah atau tarkul furjah. Meninggalkan celah ya, meninggalkan celah atau renggang ya. Jadi ada celah sedikit tipis dan itu disebut dengan furjah, renggang. Cara membacanya bagaimana? Misalkan min ba'di, baik, sami'un basir, ambatakum, baik. Jadi renggangnya di sini sangat-sangat tipis. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan setipis kertas atau setipis tisu, hampir-hampir nyentuh, sehingga renggangnya bukan lebar sekali seperti ambatakum misalkan, sami'un basir, bukan, tapi hampir-hampir nempel. Ini yang disebut dengan apa? Furjah. Jelas ya? Jadi ada dua perbedaan pendapat para ulama di dalam mengucapkan hukum iqlab atau qalb ini. Nah, kenapa kok bisa beda? Kenapa bisa beda cara pengucapannya? Yang jelas, mereka semuanya memiliki hujahnya masing-masing. Tetapi perbedaan pendapat ini juga terjadi dikarenakan perbedaan dalam memahami kata
ma'al ikhfa'i. Nah, jadi wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga adalah iqlab, yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim saat bertemu dengan huruf ba, bi ghunnatin disertai dengan gunnah yang dipanjangkan, ma'al ikhfa'i, sembari diikhfakan. Sembari diikhfakan. Nah, kalau kita mengartikan ikhfa di sini adalah samar, ya, samar, sebagaimana pada hukum nun sukun dan tanwin yang nanti, hukum keempat nanti, contohnya ketika membaca nun dan huruf qaf misalkan. Itu kan artinya kita menyamarkan antara nun dan qaf menjadi miqabri, minka misalkan, samar. Kalau seumpamanya seperti itu, maka yang terjadi adalah kita mengucapkan nun sukun atau tanwinnya dengan furjah. Jadi kalau memahami bahwasanya ikhfa di sini adalah sebagaimana ikhfa'nya pada hukum ikhfa hakiki, yaitu hukum keempat nanti, maka orang akan baca dengan apa? Dengan furjah. Kenapa? Karena untuk merealisasikan hukum ikhfa ini. Di dalam iqlab itu ada unsur ikhfa'nya. Sehingga untuk merealisasikan unsur ikhfa'nya tersebut direnggangkan. Jangan apa? Jangan benar-benar ditempelkan. Karena kalau ditempelkan seolah-olah seperti idgham gitu menurut mereka. Jadi liyatahaqqaqal ikhfa, supaya merealisasikan apa? Ikhfa'nya gitu. Sehingga direnggangkan. Min ba'di ambatakum. Nah, ini menurut pendapat yang mengartikan ikhfa dengan samar. Namun bagi yang mengartikan ikhfa itu dengan menyembunyikan, gitu ya. Ikhfa adalah menyembunyikan mim sukun ke huruf ba. Mimnya disembunyikan ke ba. Bagaimana kita mengucapkan mim? Mim, begini kan, nempel. Dan ba bagaimana? Nempel juga. Menyembunyikan mim ke ba bagaimana? Ya sudah sama-sama nempel, sudah dilanjutkan saja. Karena ketika kita mengucapkan mim ba'di itu mimnya otomatis juga disembunyikan ke ba. Bukankah ba dengan nempel? Berarti mimnya disembunyikan di dalam kaifiyah cara membaca huruf ba itu, yaitu dengan nempel pula. Maka dilanjutkan saja, dan itu yang lebih mudah kan begitu. Nah, ini menurut pendapat yang apa? Membaca dengan menempel atau idbaq. Mereka mengartikan ikhfa artinya menyembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi perdebatan yang panjang sampai sekarang, sehingga dua perbedaan pendapat tersebut sama-sama diamalkan para ulama, kan mereka memiliki hujahnya masing-masing. Adapun kalau ditanya kami pribadi memilih yang mana, maka kami memilih dengan menempel. Kami memilih dengan menempel dengan alasan-alasan yang telah kami yakini alasan-alasan tersebut. Misalkan pertama, kami memilih nempel karena secara definisi iqlab artinya mengubah. Ya, secara definisi iqlab artinya mengubah. Saat kita berusaha mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, bukankah itu hanya akan terrealisasi dengan nempel? Jadi yang tadinya min, kalau sudah dikatakan diubah menjadi mim, berarti mim jadi nempel. Taib. Jadi dari segi definisi saja, iqlab itu mengubah. Kalau kita membaca dengan mim, apakah itu sudah menjadi huruf mim? Belum. Bahkan itu tidak jelas huruf apa. Taib. Supaya terrealisasi definisi dari iqlab, yaitu mengubah nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf ba menjadi mim, maka ditempelkan mim ba'di. Nah, itu secara definisi. Nah, seandainya orang membaca mim ba'di begitu, maka kenapa harus menjadi hukum baru lagi? Kenapa harus menjadi iqlab yang artinya mengubah? Kenapa tidak sekalian saja nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba dimasukkan ke hukum ikhfa hakiki saja? Yang sama-sama juga samar, mim ba'di begitu, sudah selesai. Nah, ini alasan yang pertama. Jadi karena dari segi definisi insya Allah lebih kuat bahwa yang cara membacanya dengan menempel. Karena secara definisi iqlab artinya mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, dan itu tidaklah terrealisasi kecuali dengan nempel. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ingat ya, ini hukum baru, bukan hukum ikhfa. Yang kedua dari segi talaqi wal musyafahah, karena memang kami dapat dari guru kami dengan cara idbaq atau menempel. Meskipun di antara mereka juga ada yang mendapatkan dari gurunya dengan cara apa? Dengan cara furjah. Tapi saat kami berusaha untuk bertanya, wahai syekh, wahai ustadz, antum pilih yang mana kira-kira antara idbaq dan furjah? Oh, kalau anak pribadi pilih yang idbaq, nempel. Oh ya sudah, kami lebih tenang saat kami bertalaki dengan guru kami. Meskipun mereka juga talaki dari gurunya dengan cara-cara yang lain, akan tetapi mereka memiliki pilihan. Dan kami pun juga lebih memilih untuk idbaq.
Belum lagi ketika mendengarkan misalkan nasihat dari Syekh Aiman Rusdi Suhaid, bagaimana beliau bahkan meneliti tentang hukum iqlab dan ikhfa syafawi ini selama 20 tahun. Bukan hanya sebentar langsung tergesa-gesa, tapi selama 20 tahun barulah beliau memutuskan untuk itbaq, menempelkan kedua bibirnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang ketiga, dari segi gampang dan susahnya, otomatis orang akan lebih mudah bagaimana? Nempel, sudah selesai. Mim ba'di, selesai. Tapi kalau furjah, mim ba'di, ini renggangnya segimana ya? Apakah renggangan banget atau renggang sedikit atau bagaimana? Jadi lebih susah. Walaupun patokan suatu kebenaran itu bukan masalah gampang atau susahnya, tapi benar atau salahnya. Akan tetapi kalau itu ternyata lebih mudah dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita dan secara definisi tadi sepertinya lebih kuat, ya sudah kami amalkan yang menempel. Tapi ini pilihan pribadi kami. Nah, teman-teman boleh beda. Misalkan, oh saya pilih dengan furjah, ya silahkan. Karena memang bisa jadi pendapat furjah ini lebih kuat, bisa jadi. Baik itu dari segi diroyahnya, dari segi teorinya, kemudian juga dari segi talaki dari gurunya mungkin dapatnya dengan furjah, silahkan. Sehingga kalau ada yang talaki dengan kami, ada yang baca dengan furjah, saya tanya, apakah dapat dari gurunya juga dengan furjah? Ya sudah, kalau dapat dari gurunya dengan furjah, lanjut saja. Tapi kalau masih nol, masih kosong, kami akan berusaha untuk mentalkifkannya dengan apa? Itbaq. Karena itu hak prerogatif seorang guru. Ya, bagaimana dia ingin mencetak muridnya, ingin membacakan dengan itbaq, ya sudah, karena itu yang diyakini. Akan tetapi kedua pendapat ini sekali lagi diamalkan oleh para ulama, dan para ulama mewasiatkan untuk mengamalkan salah satunya tanpa apa? Tanpa menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena ini menjadi perdebatan sampai sekarang yang tidak ada henti-hentinya. Yang penting kita membaca Al-Qur'an, berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Jangan sampai hanya kita debat apakah ini nempel atau furjah, ternyata tidak atau jarang baca Al-Quran. Nah, ini salah. Jadi sering-sering saja baca Al-Quran, talaki dengan guru, hafalkan Al-Quran, kemudian berusaha ditadaburi, pelajari tafsirnya, diamalkan, diajarkan. Nah, insya Allah ini lebih bagus. Adapun perbedaan-perbedaan seperti itu, selama tidak mengubah arti, maka insya Allah masih bisa diterima. Dan sama-sama artinya insya Allah, mim ba'di, ya setelah gitu ya. Jadi insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kami memilih itbaq, tetapi jika teman-teman baca dengan yang lain, itu juga hak teman-teman, tidak masalah. Tafadhol. Nah ini ya, ini terkait dengan cara membaca dengan dalam hukum iqlab. Nah, tetapi ada nasihat juga dari guru kami. Salah satu guru kami menasihatkan, beliau menasihatkan bahwa dua cara tadi juga punya potensi untuk salah. Ya. Baik itu yang nempel maupun yang renggang, itu ternyata punya potensi untuk salah juga. Maksudnya bagaimana? Yang nempel, potensi untuk salahnya adalah dia terlalu menekan, mengerutkan kedua bibirnya. Mim ba'di ambatakum. Nah, ini salah. Kenapa? Karena nempelnya hanya talamus, hanya nyentuh saja, nyentuh yang ringan saja, tidak sampai dikerutkan begitu. Mim ba'di ambatakum. Ini bagi yang nempel. Jadi hati-hati. Yang memilih membaca dengan itbaq atau nempel, jangan sampai apa? Jangan sampai terlalu dikerutkan. Akan tetapi apa? Ditempelkan biasa saja. Ini bagi yang membaca dengan itbaq. Adapun yang membaca dengan renggang, punya potensi salah juga saat dia terlalu merenggangkan. Mi ba'di. Tidak sampai seperti itu. Tapi mi. Nah, ini kan hampir-hampir tipis sekali, hampir-hampir nempel juga. Baik. Jadi min ba'di ambatakum. Nah, ini bagian memilih dengan furjah juga hati-hati. Jangan sampai apa? Terlalu renggang. Tapi hanya seukuran sekitar tisu atau kertas saja. Ini menurut Syekh kami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, wa jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, yaitu perbedaan antara tata cara pembacaan iqlab, yaitu satu yang dengan itbaq, yang kedua adalah dengan furjah. Ikhwatu iman rahimanallahu wa ikum. Itulah materi kita kali ini, ya simple tapi penuh makna gitu. Mungkin juga salah satu yang kita mencoba Ustadz ya, kalau untuk membaca furjah itu juga mungkin agak susahnya satu untuk nyeting tadi. Jadi mungkin kita juga ada tamtik juga Ustadz ya. Mungkin kita tuh berusaha nyeting akhirnya kan memanjangkan. Nah, mungkin itu juga salah satu kesalahan juga Ustadz ya. Itu belum pro berarti. Nah, jadi memang segala sesuatu perlu dilatih. Kalau belum profesional biasanya malah menjadikan apa?
menjadikan tamtid atau harakatnya memanjang. Min ba'di. Yang nempel pun juga punya potensi begitu. Mim. Nah, tapi dengan yang renggang itu lebih banyak potensinya yang renggang. Nah, carilah yang termudah, yang penting betul Ustaz ya. Nah. Masya Allah. Dan kita mungkin akan menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Silakan di 0813 1829 4352. Silakan. Mungkin ada yang masuk untuk membaca ya, untuk membaca kaifiyah ataupun tata cara membaca hukum iqlab atau al-qalb ya. Sudah ada yang masuk? Kami persilakan ya. Ini untuk edisi spesial aja, mungkin 1, 2, atau 3 orang saja ya. Kami persilakan untuk membaca latihan ilbaq. Hanya untuk ikhwan saja ya, bapak-bapak saja atau lelaki saja. Ya, sudah masuk. Ya. Kalau bukan membaca, ada yang ditanyakan? Oh, boleh Bapak, silakan. Monggo, kami persilakan Bapak untuk bertanya, sekalian nanti baca aja. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Yusuf di Lampung. Iya, Bapak Yusuf kayaknya feedback ya, mungkin dikecilkan volume TV-nya, fokus ke teleponnya Bapak Yusuf. Di Palembang ya Bapak? Iya, di Lampung. Oh, Lampung, maaf. Silakan. Yang ditanyakan Pak. Pertanyaan saya, tadi penjelasannya untuk mengubah daripada huruf iqlab nun sukun atau baris dapat tanwin itu karena ketidakcocokan saja. Jadi kalau tidak kecocokan saja, apakah bukan karena ada apa maknanya kalau kita tidak mengikuti daripada hukum iqlab tersebut? Bagaimana hukum itu? Terima kasih. Ya, selamat. Bapak Yusuf dari Bapak Yusuf, iya. Jadi tadi alasannya berhukum iqlab karena ketidakcocokan begitu ya. Artinya tidak cocok dibaca izhar maupun idgham maupun ikhfa. Tapi seandainya tidak dibaca iqlab, apakah berpengaruh pada arti atau makna begitu ya maksudnya? Iya, ya. Oh, taib. Jadi begini Pak, mau ditutup atau sambil dengarkan? Taib. Jadi kami jawab saja ya. Terkait apakah saat kita membaca mim ba'di dengan izhar misalkan min ba'di, taib, atau misalkan mim ba'di atau mib ba'di. Nah, tentunya orang Arab ya di dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut pada zaman Nabi SAW sudah mengucapkan dengan hal tersebut. Ya, memang mereka mengucapkan dengan yang paling ringan saat mengucapkan misalkan min ba'di hada misalkan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Saat ngobrol biasa misalkan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Bukan sebagai ayat Quran ya, ini hanya ngobrol saja. Wallahu ambatakum. Taib. Min baini yadayhi misalkan. Min baini yadayhi. Itu memang paling ringannya adalah dengan nempel. Kalau diucapkan min baini yadayhi bisa saja tapi berat. Min baini yadayhi misalkan. Atau mib baini tidak bisa. Min baini yadayhi, min baini yadayhi. Berat malahan. Maka yang mudah bagaimana? Min baini yadayhi. Taib, ambatakum minal ardi nabata. Taib, min ba'di hadza. Lebih ringan. Nah, jadi cara pengucapan iqlab di sini atau hukum-hukum yang lain itu bukan baru atau hanya ada di dalam Al-Qur'an saja, tidak, tapi memang begitulah cara orang Arab terdahulu pada zaman Nabi SAW khususnya mereka mengucapkannya. Hanya bedanya Al-Qur'an memiliki kekhususan di dalam memanjangkan gunnahnya. Ya. Pemanjangan gunnah di sini kekhususan di dalam baca Al-Qur'an. Adapun mim ba'dinya itu memang sudah menjadi bahasa keseharian orang-orang Arab saat itu. Tapi mim ba'di dipanjangkannya gunnahnya ini kekhususan dalam baca Al-Qur'an gitu. Orang Arab terdahulu ketika mengucapkan bukan mim ba'di hadza, tapi langsung aja mim ba'di hadza tanpa gunnah. Seperti orang ngobrol biasa, innal hamdalillah misalkan, bukan innal hamdalillah. Baik. Misalkan lagi min qabli, tidak min qabli. Mudah seperti itu. Jadi yang kekhususan dalam baca Al-Qur'an hanya yang dipanjangkan gunnahnya tadi. Sehingga apakah artinya berubah atau tidak wallahu alam. Jadi ketika membaca min ba'di dengan min ba'di tidak berubah insyaallah karena itu artinya juga setelahnya. Tapi kalau min ba'di tidak, bukan seperti itu orang Arab membacanya. Jadi lain, jadi aneh gitu. Orang mengucapkan min ba'di. Yang benar adalah min ba'di. Gitu, wallahu alam bishawab. Nah, ya, Bapak Yusuf di Lampung insya Allah jelas ya.
Baik, masih kita buka kesempatan untuk antum, ya mungkin pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada mengenai materi hari ini, kami persilakan untuk menanyakan di 0813-1445-5557, itu untuk WA pertanyaan. Kemudian bagi antum yang ingin mencoba untuk membaca atau bertanya langsung, silahkan di nomor telepon di bawah ini. Ya, silakan, sepertinya sudah ada yang masuk, monggo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Mau bertanya apa, Ibu? Ya, dengan hamba Allah mau bertanya tentang berapa ketukan membaca Ikhlas ini. Baik, itu saja Ibu. Dan ada lagi? Tambah dikit lagi. Baik. Kalau saya dengar dari kori-kori yang dari Arab itu, sepertinya dia agak terbuka dikit membaca Ikhlas itu. Sekian, mohon pencerahannya. Jazakallah khairan. Iya, afwan, jazakumullah khairan juga Ibu. Monggo Ustaz langsung. Baik. Masya Allah, soalnya bagus. Yang pertama terkait dengan panjang gunnah, ya, berapa ketukan begitu ya. Nah, panjang gunnah pada hukum iqlab, di sini yang masyhur adalah 2 harokat, ya, 2 harokat, ya, atau 2 ketukan begitu kalau bahasa orang Indonesia biasanya 2 ketukan. Ini yang masyhur di kitab-kitab tajwid, 2 harokat. Khususnya kitab tajwid yang kontemporer, ya, yang ditulis pada zaman akhir-akhir ini, mutaakhirin. Akan tetapi ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya di dalam tempo gunnah, ya, itu tidak bisa dikiaskan dengan harokat. Karena harokat ini membicarakan tentang yang hidup, ya. Harokat fathah, kasrah, dhammah ini untuk yang hidup. Dan ini pada bacaan mat. 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Ini pada hukum mat. Taib. Dan harokat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan huruf yang berharokat. Kalau 2 harokat, waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 2 huruf berharokat. Tek, tek, misalkan. Ma, menjadi ma. Begitu. 4 harokat berarti ma. Seperti itu. Nah, ini pengertian dari Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Jadi beliau mengartikan bahwasanya harokat itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 1 huruf yang berharokat. Kalau 4 harokat berarti 4 huruf berharokat, 5 harokat, 5 huruf berharokat, dan seterusnya. Jelas insyaAllah. Taib. Adapun gunnah. Gunnah ini kan sesuatu yang mati. Betul ya? Gunnah ini sesuatu yang mati. Itu kan mati, bukan yang hidup. Maka mati sendiri itu cenderung dengan sukun, ya. Tidak bisa dikiaskan dengan harokat. Karena harokat itu tanda hidup. Harokat itu tanda hidup. Sedangkan gunnah ini mati. Maka tidak bisa yang mati ini dikiaskan dengan berapa hidup gitu ya. Berapa harokat. Taib. Sehingga para ulama mereka membuat maratibul gunnah bukan berdasarkan harokat. Tetapi disebut dengan akmal matakun misalkan. Kemudian kamilah, ya. Kemudian nakisah. Kemudian anqos. Begitu kan. Jadi ada 4 tingkatan. Ada juga yang membagi dengan 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama misalkan pada nun tasdid dan mim tasdid, itu temponya paling panjang. Nun tasdid, mim tasdid, kemudian yang berhukum idgham, yaitu idgham bi gunnah dan idgham mithlain shaghir atau idgham mimi biasanya. Lahum maghfiratun faman ya'mal, itu pada tingkatan akmal matakun. Nah, ini pada maratibul gunnah. Jadi mereka tidak menggunakan berapa harokat tapi maratibul gunnah, miqdarul mutalaqqa, kadar dengan bertalaki. Nanti guru yang akan mengoreksi. Oh, ini panjangnya kurang. Coba dengungkan, panjangkan lagi. Oh, ini kepanjangan dengungnya. Seperti itu. Kadar dengan bertalaki. Bukan dengan berapa ketukan atau berapa harokat. Jelas ini insyaAllah. Taib. Kemudian kamilah pada hukum ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan juga pada iqlab. Kemudian yang nakisah pada hukum idhar halki, idhar syafawi. Kemudian yang anqos pada nun dan mim yang berharokat. Ini mereka memakai maratibul gunnah seperti ini, tapi bukan memakai berapa harokat pada hukum gunnah, tetapi memakai apa? Maratibul gunnah dengan akmal, kemudian kamilah, kemudian nakisah, kemudian anqos. Taib. Nah, akan tetapi terkadang diperbolehkan juga saat kita berusaha untuk mendekatkan pada pemahaman, takriban lil faham, untuk mendekatkan pada pemahaman. Sehingga para ulama mereka berupaya untuk mencari cara supaya orang itu lebih gampang nangkep. Kira-kira panjang gunnah itu berapa sih? Kalau cuman pakai miqdarul mutalaqqa itu kan kadang harus bertalaki. Sekarang coba dikonversikan ke harokat begitu. Baik, sehingga mereka ada yang mengatakan, dan ini yang paling masyhur, yaitu 2 harokat. Meskipun saat kita dengarkan para qari, ya, membaca
panjangnya gunnah yang mutawwalah ternyata lebih panjang dari mad tabi'i. Misalkan qul a'udzu birabbin nas. Kita coba renungkan pada bin nas dengan a'u. Qul a'u kan segini panjangnya. A'udzu birabbin. Loh, kok lebih panjang? Padahal mad tabi'i kan 2 harakat. Sedangkan panjang gunnah tadi 2 harakat. Kok beda ini? Jadi yang gunnah kok bisa lebih panjang? Nah, sehingga dalam prakteknya yang mengatakan 2 harakat pun biasanya mempraktekkan lebih dari 2 harakat gitu. Sehingga ada yang mengatakan ya kira-kira di atasnya mad tabi'i lah gitu. Tapi kami pribadi lebih mengambil jalan yang lebih selamat dengan mengambil istilah-istilah para ulama mutaqaddimin yang terdahulu saja, yaitu dengan maratibul gunnah tadi dan dengan miqdarul mutalaqqah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada yang mengatakan 2 harakat, silahkan, karena memang itu yang masyhur. Bahkan sebagian guru kami juga selalu mengulang-ulang panjangnya gunnah ya 2 harakat gitu. Sebagaimana masyhur pada kitab-kitab ulama tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan pertama ya. Jadi afwan kalau kepanjangan. Jadi tadi kalau ulama kontemporer, ulama akhir-akhir, mereka yang paling masyhur adalah panjang gunnah 2 harakat, 2 ketukan. Taib. Adapun yang mutaqaddimin mereka membuat apa? Maratibul gunnah, ya, tingkatan-tingkatan gunnah berdasarkan temponya, yaitu dengan akmal, kemudian kamilah, nakisah, kemudian anqas. Taib. Sehingga ada yang tidak cocok kalau sebabnya gunnah ini dikiaskan dengan harakat, begitu. Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah kalau kita dengarkan para qori Timur Tengah, ya, bukan Arab ya, maksudnya paling banyak justru Mesir biasanya, seperti Syekh Abdul Samad, kemudian misalkan Syekh Minshawi, Mahmud Khalil Al-Husari, kemudian Syekh Mustafa Ismail, kemudian Mahmud Ali Banna dan sebagainya, maka mereka membaca iqlab ini dengan renggang sepertinya. Ya memang, karena 2 cara ini dipakai. Bahkan dari mereka kita mengetahui bahwasanya yang masyhur itu justru yang apa? Yang renggang. Karena memang yang kita pelajari dulu waktu masih kecil juga renggang, gitu ya. Dengan renggang, iqlab dengan renggang, min ba'di. Nah, meskipun ini pembahasannya panjang, tetapi kami sedikit khawatir untuk membahasnya. Sebenarnya ada pembahasan para ulama tentang siapa yang pertama kali mengucapkan dengan iqlab dengan cara furjah ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, guru kami memastikan tidak perlu kita berdalam-dalam di dalam hal tersebut, karena dagingnya ulama itu beracun begitu. Kita membicarakan para ulama khususnya yang sudah meninggal, kita tidak perlu membicarakan siapa yang pertama kali membuat tentang cara baca furjah ini dan sebagainya. Tidak, yang jelas 2 pendapat tersebut diamalkan oleh para ulama, dan sekali lagi kita tidak memaksakan. Yang ingin baca idbak silahkan, yang baca dengan furjah silahkan, tapi kami memilih dengan idbak. Itu saja, sudah sesimpel itu. Nah, jadi ini namanya toleransi, ya, toleransi yang sebenarnya seperti itu. Kita punya prinsip, antum punya prinsip, punya pilihan, jalani pilihan masing-masing tanpa harus gontok-gontokan dan sebagainya. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Simple Ustadz untuk materi hari ini, tapi ternyata kompleks juga permasalahannya. Ya, Masya Allah. Kesempatan terakhir kita berikan untuk yang ada di studio, ya, yang ada di studio. Sebelum nanti kita masuk talaki, ikhwati iman rahiman liwayakum, nanti tolong dipersiapkan di rumah. Talakinya adalah surat Al-Fajr, ya, surat Al-Fajr. Bapak-bapak yang sudah nggak sabar untuk membaca surat Al-Fajr, sabar dulu. Ya, silakan kami berikan waktu dan kesempatan untuk membaca contoh dari iqlab. Tafadhal. Ya, kami berikan kesempatan kepada Mas Ridwan. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang contoh iqlab ya. Ya. Amba'akum min ba'di sami'un basir. Baik. أنبتكم من بعد Sami'un basir. Baik, ini dengan rapat. Coba kalau dengan furjah bagaimana? Dengan rengga. Ambatakum min ba'd. Sami'un basir. Barakallahu fiik. Nah, jadi itu ya, perbedaannya tipis. Tafadhal. Satu lagi. Ambatakum. Baik. Min ba'd. Min ba'd.
Tayyib. Sami'un basir. Tayyib. Ini yang itbaq, yang nempel. Yang furja? Ambatakum. Renggangkan sedikit lagi. Ambatakum. Tayyib. Min ba'd. Min ba'd. Min ba'd. Tayyib. Sami'un basir. Tayyib. Barakallahu fiik. Nah, jadi ini dua cara tadi dilakukan semuanya ya. Nah, Jazakumullah khairan, berarti sudah selesai untuk materi iklab pada kesempatan berbahagia ini. Nanti kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu sesi talaki surat Al-Fajr. Jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Umar mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kemudian menyambung tali silaturahim, nusi'a fi ajali, maka akan dipanjangkan umurnya. Nusi'a fi ajali. Wathara maluhu, dan akan banyak hartanya. Jadi orang yang menyambung tali silaturahim, ajalnya ditunda, umurnya panjang, hartanya banyak, dan akan dicintai oleh keluarga. Islam sangat perhatian agar akal manusia itu tidak rusak. Maka diharamkan minuman keras. Dalam Islam, mabok haram. Karena mabok itu merusak akal. Membuat orang mabok, lupa daratan, yang ini merupakan sumber kejelekan. Dari awalnya mabok, akhirnya berzina, akhirnya merampok. Maka Islam sangat menjaga akal. Bagaimana akal tidak rusak. Akal harus tunduk dengan ayat Quran. Akal harus tunduk Saksikan dengan kajian petang interaktif hanya di Ahsan TV. Kembali lagi di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Sesi berikutnya yaitu sesi talaki betulan, yaitu surat Al-Fajr. Ya, surat Al-Fajr bagi teman-teman sekalian yang baru bergabung silakan dibuka atau juga bisa langsung dilihat di layar monitor. Ya, kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol masykurah. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang kita pada sesi tahsin atau talaki surah Al-Fajr. Silakan disimak pada surah Al-Fajr ini. Seperti biasa kami akan bacakan terlebih dahulu satu surah full, kemudian kami akan bahas per ayatnya jika ada yang perlu kita berikan penekanan di dalamnya. Baik, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب. Pada surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat wal fajr. Jadi wal fajr. Di sini kita akan banyak membahas tentang huruf ra. Jadi hukum huruf ra khususnya pada beberapa ayat yang ada di awal surat ini. Wal fajr. Di situ ra-nya dalam kondisi waqaf, sebelumnya sukun dan sebelumnya fathah, dan ini jelas dibaca sebagai tafkhim atau tebal. Wal fajr. Ra-nya tebal kan. Jadi bukan wal fajr, tapi wal fajr. Dan karena jim qalqalah jadi langsung pantulkan saja wal fajr. Baik. Berikutnya walayalin 'ashr. Walayalin kalau walayalin ini izhar halqi. Adapun 'ash karena shin memiliki sifat rakhawah dialirkan dulu. Kita alirkan baru kemudian ra-nya juga tebal karena ra waqaf dalam kondisi waqaf ya, sukun, kemudian sebelumnya sukun sebelumnya fathah. Ini berarti tebal. Sebagaimana kaidah pada ahkam ra yang dulu pernah kita bahas pada jilid 1 ya. Asyar, alirkan dulu sebentar huruf shinnya, jangan langsung asyar, tapi asyar, asyar, tapi jangan terlalu panjang, asyar, kepanjangan. Walayalin asyar, wasyaf'i wal watr. Taib, wat ada hamasnya sambil dilontarkan kemudian ke huruf ra yang tebal juga karena ra sukun sebelumnya fathah. Watr, watr. Taib, wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yassr. Nah, di sini menarik pada kata yasri itu asalnya adalah yasri, wal-laili idza yasri, akan tapi huruf ya-nya dibuang. Huruf ya-nya dibuang. Taib. Sehingga para ulama beda lagi nih dalam mengucapkan huruf ra di ayat ini. Ada yang membaca dengan tafkhim, dengan tebal karena sebagaimana zahirnya. Secara zahir di sini ya-nya sudah dibuang, berarti ra sukun sebenarnya fathah, dibaca apa? Tebal. Baik. Wal-laili idza yassar. Jangan lupa sinnya tipis dulu. Yes, tipis, runnya tebal. Wal-laili idza yassar. Ini cara baca yang pertama itu dengan tafkhim. Ada yang baca dengan tafkhim, alasannya kenapa? Secara zahir di sini ra sukun, sebelumnya fathah. Karena ya-nya sudah dibuang ya sudah, yang sudah dibuang enggak usah diungkit-ungkit lagi. Baik. Adapun ada pula yang baca dengan tipis untuk menjaga keasliannya. Karena aslinya di situ ada ya yasri gitu ya. Ra-nya pun kasrah. Kemudian ada ya yang dibuang maka dibaca tipis. Wal-laili idza yassr. Yassr. Baik. Dan ini banyak para ulama ya, masyayikh seperti kalau kita dengarkan Syekh Husari, kemudian Syekh Minsyawi dan sebagainya, mereka membaca dengan tipis ini karena memang ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari, membaca yasr dengan tipis karena menjaga kepada asal katanya yaitu terdapat huruf ya. Dan kami juga mendapatkan dari guru kami seperti misalkan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizallahu taala, beliau mentalkirkan kami dengan tipis karena mengambil pendapat Al-Imam Ibnul Jazari ini yaitu menjaga keasliannya yaitu adanya huruf ya yang dibuang. Yasr ditipiskan. Wallahu a'lam bishawab. Dan karena ini perkara yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, maka untuk saat ini kami membaca dengan tebal untuk menjaga secara zahirnya ya ra sukun sebenarnya fathah. Itu pula yang diambil oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaid, beliau mengambil dengan fathah karena dengan tebal karena
Huruf ya-nya sudah dibuang, jadi tidak perlu diungkit lagi. Secara zahirnya saja dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin pendapat ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi ada yang baca dengan tebal, ada yang baca dengan tipis. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan jika memang pilihan kami ini salah. Allahumma fil. Baik. Untuk ayat yang keempat pembahasan tentang yassar, bisa tebal, yassar tipis. Nah, dua-duanya kami dapatkan dari guru-guru kami. Yang kelima, ayat kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hijr jelas, ini enggak ada khilaf-khilafan lagi. Ini ra sukun, sebelumnya kasrah, berarti dibaca tipis. Hijr, tipis. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Hati-hati, seperti biasa huruf ra itu rawan masuk hidung. Tara, jangan tara, ra, kaifa. Fa'ala rabbuka, jam rabbuka, tapi rabbuka. Baik, jadi jangan sampai tara rabbuka, tapi tara rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Baik, hati-hati pada huruf ra. Bi'ad, ainnya jelaskan, kemudian dal qalqalah. Bi'ad, irama dzatil imad. Mudah insyaallah. التي لم يخلق مثلها في البلاد. يخلق qalqalah sughra. Kami sering mengulang-ulang tentang qalqalah sughra ini, jangan sampai salah dibaca dengan qalqalah kubra. Yukhlaq mithluha, salah. Yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Jabu, dhammahnya jelaskan dulu. Jabu as-sakhra. Jabu sokhra, dan sodnya jangan monyong, jangan jabu so, tapi so. Setiap huruf yang tebal saat fathah maupun sukun jangan sampai monyong, karena yang monyong adalah haknya dhammah. Jadi so, jabus bus sokhra bil wad, wafir, tipiskan, sukun sebelumnya kasrah tipis. Wa fir'auna dil autad, fir'auna. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. طغوا, jangan sampai طغوا, jangan sampai masuk hidung juga. Jadi sifat lin ini juga rawan masuk hidung, sehingga jangan sampai masuk dari hidung. طغوا fil bilad. Berikutnya, وثمود الذين جابوا الصخر في البلواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Baik, silakan slide-nya diganti pada ayat berikutnya. Fa'aktharu fihal fasad. Fa'aktharu, hamas jangan lupa. Fa'aktharu fihal fasad. Mudah insyaallah. Fasabba, fa tipis, sad bal, fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Nah, ini juga rabbuka, hati-hati. Berikutnya, inna rabbaka labil mir. Tebalkan huruf ra-nya. Mirsad. Kenapa tebal? Karena ra sukun sebelumnya sebelumnya kasrah, tapi setelah ra sukun ada huruf isti'la yang fathah di situ, bukan kasrah. Sehingga mir tebal. Mirsad, seperti qirtas, irsadan dan sebagainya. Berikutnya, nah ini ayat yang lumayan panjang. Kita boleh memenggal pada fayaqul. Kalau tidak kuat nafasnya, kita baca misalkan فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ. Misalkan nggak kuat, baru ulangin lagi. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Tapi kalau kuat, disambung saja satu ayat secara penuh. Jelas insyaallah. Pada kata wa na'amahu, ainnya jangan sampai wa na'amahu. Jadi ainnya berikan sifat tawassut atau bainiyah. Wa na'amahu, dialirkan sedikit. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Baik. Itu juga asalnya akramani, tapi ya-nya dibuang. Fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Baik. Kalla,
Nah, kalau kita lihat di mushaf di situ tertulis dengan tanda waqaf shad lam, artinya al-waslu aula, wasal lebih utama. Nah, tapi khusus pada huruf kalla kemudian bala, taib, itu ada pembahasan sendiri sebagaimana yang pernah kita singgung secara ringkas dulu. Kalau kalla itu bermakna lirrad, untuk bantahan, maka boleh berhenti. Bukan wajib berhenti, tapi boleh berhenti supaya apa? Supaya penekanannya lebih kuat. Jadi saat Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ya, jika Allah Subhanahu wa taala uji, dimuliakan, kemudian juga diberikan nikmat-nikmat, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau semuanya diuji dengan apa? Dengan sempitnya rezeki, kemudian dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Jadi itulah manusia. Kalau semuanya dikasih rezeki banyak, seolah-olah dia mengatakan, wah, Tuhanku memuliakanku. Buktinya apa? Buktinya saya banyak hartanya. Sedangkan kalau semuanya diuji dengan sedikitnya harta, dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Buktinya apa? Saya tidak diberi harta. Kemudian apa Allah jawab? Kalla, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Bukan Allah itu memuliakan dengan banyaknya harta, juga menghinakan dengan sedikitnya harta. Bukan. Nah, ini kalau kita mengartikan kalla dengan bantahan, maka boleh berhenti. Jadi kalau semuanya lirrad, untuk bantahan di sini kalla balla tukrimunal yatim. Baik. Tetapi para ulama juga ada yang mengartikan kalla di sini pada ayat ini dengan apa? Dengan haqqan. Jadi sungguh. Jadi sungguh, bukan berkaitan dengan sebelumnya, balla tukrimunal yatim. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Nah, jadi kalla balla tukrimunal yatim kalau dimaknai dengan haqqan untuk penegasan, maka dibaca lanjut tanpa berhenti begitu. Jadi boleh memilih. Silakan kalau antum pengen memilih dengan berhenti berarti maknanya tadi untuk membantah. Tapi kalau antum baca dengan lanjut berarti tadi maknanya untuk apa? Untuk penegasan. Kalla balla, sungguh bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim begitu. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tahad 6 harakat mad lazim musaqqal kilmi atau kalimi karena apa? Bertasydid di situ dalam kata. Kemudian wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Nah, hati-hati di sini mad iwad semua ya. Lamma, jamma, dakka, saffa, ini mad iwad 2 harakat saja. Jangan terlalu panjang. Aklan lamma, kepanjangan. Aklan lamma, 2 harakat saja. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, 2 harakat saja. Adapun di sini kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, kalla di sini lebih cocok maknanya hanya penegasan saja, bukan bantahan. Maka kalau bisa lanjut saja, tidak perlu berhenti. Kalla ala. Ingatlah, ketahuilah, idza dukkatil ardu dakkan dakka, jika bumi itu digoncangkan, dihancurkan sehancur-hancurnya. Wah, digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini sudah membicarakan tentang apa? Terjadinya hari kiamat. Jadi kalla di sini apa? Ala, ingatlah, ketahuilah, saatnya nanti saat bumi itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Begitu. Jadi kalla di sini lanjut. Nah, inilah makna dari apa? Kalla di sini. Kalla di sini. Dan inilah nikmatnya kita membaca Al-Qur'an ketika kita berusaha untuk memahami artinya gitu. Jadi konteksnya berbeda, tidak bisa kita pukul rata setiap kala berhenti atau setiap kala itu lanjut. Tidak, berbeda-beda, tergantung konteksnya. Kalau kita membaca dengan lanjut, alasannya kenapa. Kalau membaca dengan berhenti, alasannya juga kenapa. Seperti itu. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا. Tebalkan. Kenapa? Karena sodnya tebal, maka gunahnya juga tebal. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Di sini waqaf jaiz, boleh berhenti. Kalaupun lanjut juga boleh. Jadi berhenti. Kami memilih berhenti karena supaya lebih enak. Setelahnya ini lumayan panjang soalnya ya. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mudah insyaallah. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Mudah. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Hanya hati-hati saja saat mengucapkan mat di sini. 'Adzabahu
jangan masuk hidung. Wathaqahu, jangan masuk hidung. Jadi jangan adzabahu, wathaqahu, jangan masuk hidung pada bacaan mat. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, alirkan huruf ha. Jadi tak marbutah saat waqaf menjadi huruf ha, dialirkan. Yarji'i dibaca tebal. Kenapa? Karena ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dua harakat saja. Wadkhuli jannati, dua harakat saja. Jangan wadkhuli jannati. Allahu akbar. Jangan. Itu malah jadi mat arid lir ruku'. Harusnya di sini apa? Di sini mat tabi'i biasa. Dua harakat saja. Jalan insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khairan. Sudah ditalkin kita semuanya ikhwatu iman rahiman lihayakum surat Al-Fajr. Dan sekarang waktu dan kesempatan kami berikan kepada antum yang ada di rumah untuk membaca ya. Kesempatan emas untuk antum semua yang di rumah, ayo bersegera. Siapa yang bisa masuk berarti mendapatkan waktu spesial ya, karena panjang dan kita mungkin tidak akan banyak-banyak yang masuk ikhwan. Ya silahkan, sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Yadi Mulyadi di Cibarusah. Baik, Bapak Yadi Mulyadi di Cibarusah. Langsung baca saja ya Bapak ya. Ya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Lagi. Wasyaf'i wal watr. Naam. Wal laili idza yasr. Baik, untuk di sini antum pilih yang tebal ya atau yang tipis? Ya, Yasr. ya, yang tebal. Yang tebal. Nah, lanjut. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, kalau ini tipis, hijr, tetap tipis, hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Ulangin qafnya tebalkan. Lam yukhlaqo. Tebalkan qafnya. التي لم يخلق مثلها في البلاد. طيب. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Sokhra, kha-nya tebalkan. Sokhra. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون Wafir, tipiskan. Wafir. بالأوتاد. Ulangin. Wafir. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Tebalkan ya. Mirsad. إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
kalla bal la tukrimunal yatim. Baik, antum memilih berhenti di sini ya? Iya Ustaz. Baik, lanjut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Ulangin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Ulangi lagi. Wa anna lahu dzikra. Yawma idzin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'azzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan, ya panjangkan sedikit lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Muto, tebalkan. Muto. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jayid, barakallahu fikum. Yadi Mulyadi di Cibarusah ya? Ya. Belajar tahsin atau ngajar tahsin? Belajar, Ustaz. Belajar. Oh, di sini di masjid atau di mana? Sambil ngajar Iqra juga di masjid. Barakallahu fikum. Ya, semoga istiqomah terus ya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Yadi Mulyadi. Ya, di Cibarusah ya, dan kita persilakan yang sebelum kita mengangkat telepon yang kedua untuk talaki, kita berikan kesempatan yang ada di studio. Ya, kami persilakan Mas Ridwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Jangan masuk hidungnya. فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية jangan masuk itu. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kemudian kita berikan kesempatan kembali kepada yang ada di rumah ya. Di 0813 1829 54352. Saudara yang masuk silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Afan Faris. Di Telaga Murni. Mas, ya Bapak Afan Faris ya di Telaga Murni. Ya, kami persilakan langsung baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin sekali lagi. Hamzahnya biasa saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya rahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin asyr. Jangan terlalu panjang ya. Jangan asyr. Walayalin asyr. Jangan terlalu panjang. Walayalin asyr. Nah, agak panjangkan sedikit. Walayalin asyr. Walayalin asyr. Nah, segitu cukup. Wasyaf'i wal watr. Nah. Wallaili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Pokoknya tebalkan ya, jelaskan. Taro, alam taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil 'imad.
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Ulangin, وفرعون. وفرعون ذي وفرعون. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة همزة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي باب biasa عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, barakallahu fikum. Afan Faris di Telaga Murni ya. Belajarnya di mana? Di pesantren. Enggak, Ustaz. Sama itu Ustaz Amikus. Nah. Iya, Baik, barakallahu fikum, masyaallah. Wafik barakallahu fiik. Nadanya mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fikum Afan Faris, Bapak Afan Faris, masyaallah. Tujuannya bagus. Tinggal ada beberapa saja tadi yang kita koreksi, tidak terlalu urgent dan hanya sedikit saja. Masya Allah, barakallahu fikum kepada Bapak Afan Faris dan juga gurunya Ustadz Amikus. Masya Allah. Saya tadi baca berapa ayat sudah hafal nih kayaknya nadanya Ustadz Amikus ini. Masya Allah. Ternyata benar murid beliau ya. Benar. Aman Ustadz. Baik. Taib, ikhwatiman rahimanallahu jazakumullah khairan. Ada kita buka pertanyaan Ustaz ya. Nah, buka pertanyaan dari Ibu ya, ini ada Ummu Kalilah dari Palembang. Beliau menanyakan bagaimana cara menjaga getaran huruf ro ketika bertasjid Ustaz. Di tengah ataupun di akhir. Contohnya bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kemudian beliau juga contoh yang lain di surat Al-Qamar ketika berada di akhir Ustaz. Wa kullu amrin mustaqir. Baik. Tafadhal.
Barakallahu fikum, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara menjaga getaran huruf ra supaya tidak kasar ya, supaya tidak berlebih-lebihan dalam menampakkannya. Ya gitu, kita coba untuk perhalus getarannya. Misalkan contohnya mir rabbika ar. Jadi tetap ada unsur huruf ra, ada getarannya, kemudian ada sifat tawasudnya. Ya, semuanya itu dipadukan dalam satu pengucapan. Jadi ar, bukan ar. Nah, jadi jangan terlalu ditekan sekali. Ar, dihaluskan saja. Ar-Rahman, ar, dihaluskan saja. Jadi dilunakkan cara pengucapannya, jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan ar, nah, nanti malah jadi getarannya kasar. Ar-Rahmanir-Rahim, mirsad atau mir rabbik. Baik, ini yang pertama. Adapun yang kedua terkait dengan huruf ra saat bertasydid kemudian waqaf di situ maksudnya ya. Seperti mustaqirrun, kemudian waqaf, apakah dibaca lebih ada penekanan atau tidak? Sebenarnya pada asalnya setiap yang bertasydid itu ada unsur penekanan, ada unsur nabar daripada yang tidak bertasydid. Begitu. Jadi membacanya kalau kita sedikit agak tekan supaya menunjukkan bahwasanya itu bertasydid juga tidak masalah insyaallah. Tanpa ditekan pun juga insyaallah tidak masalah karena di situ ra-nya meskipun bertasydid sudah dihukumi sebagai ra sukun biasa. Jadi hukumnya sebagai ra sukun biasa. Akan tetapi kalau ada penekanan, sedikit penekanan mustaqir. Jadi bukan mustaqir, tapi mustaqir juga silahkan untuk menjaga. Oh di sini tadinya bertasydid nih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, jazakumullah khairan. Kemudian yang keduanya Ustaz masih bersambung. Kemudian terkait dengan marotibul gunah tadi Ustaz, apakah itu berpengaruh juga ketika nun di akhir, kemudian ketika nun tersebut diwakafkan dengan tasydid, apakah sama saja? Nah, sama. Jadi hukum nun tasydid itu baik dia di tengah maupun dia di akhir seperti walajan. Jadi hukumannya apa? Bukan hukuman, maksudnya hukumnya sebagaimana nun tasydid biasa seperti inna, dipanjangkan gunahnya. Walajan. Bukan walajan, bukan, tapi walajan. Atau wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi panjangkan gunanya. Fa'atammahunna menjadi fa'atammahun. Dipanjangkan gunanya. Jelas? Berarti menjawab pertanyaan tersebut berarti beda Ustaz ya, yang gunah asliyah dengan gunah musyaddarah atau dipanjangkan tetap ya? Nah, jadi gunah ada yang dipanjangkan, ada yang tidak dipanjangkan. Jazakumullah khairan. Terakhir Ustaz, terkait dengan tadi ada bacaan surat yang ditalkin hari ini yaitu surat Al-Fajr. Nah itu bagaimana Ustaz mengenai hukum qalqalah, mengenai marotibul qalqalah, apakah qalqalah sugro dan kubro itu hanya beda sebabnya atau ada cara pembacanya yang berbeda? Syukran. Nah, jadi qalqalah sugro dan kubro itu berbeda pada kondisinya. Kalau sugro itu kondisi wasal, kubro kondisi waqaf. Seperti tadi lam yukhlaqu mithluha misalkan. Nah, itu dari segi kondisinya. Sugro waqaf, sugro wasal afwan, kemudian kubro waqaf. Adapun dari segi pengucapannya jelas juga ada bedanya sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari wa bayyinan muqalqalan atau muqalqilan in sakana. Dibaca dengan jelas qalqalah saat bertanda sukun dan sukunnya di sini saat wasal. Wa iyyakun fil waqfi. Nah, kalau sukunnya itu dalam kondisi waqaf kana abyana maka lebih jelas lagi. Maka saat membaca lam yukhlaqu mithluha beda dengan qul a'udzu birabbil falaq. Jadi iqo uqo gitu ya. Laqad khalaqna, bukan laqad khalaqna, tapi laqad khalaqna. Kali ini qul a'udzu birabbil falaq. Wa qad hasad. Baik, saat waqaf lebih jelas. Nah, itu secara pengucapannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Taib, barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwati iman rahiman liwaikum, sebenarnya masih ingin hati untuk membuka telepon kembali untuk mendengarkan bacaan antum dari rumah, tetapi qadarullahu masyafa'alah, waktu sudah memisahkan kita ikhwati iman rahiman liwaikum karena sudah membatasi. Dan jangan kemana-mana, kita akan close setelah yang berikut ini. Tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
ikhwatiman rahimanillah wa yakum, kembali lagi di sesi terakhir Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam ini ikhwan, masih ada satu pertanyaan dari ikhwan Bapak Wahyu di Cikarang. Ustadz, bagaimana melafadzkan huruf shad ketika di kasroh? Ya, pas ana dengar antum baca shad ketika di kasroh itu seperti ada huruf ain. Ya, benarkah demikian Ustadz? Fadal. Mungkin huruf shadnya. Huruf shad ketika kasrah ya, seperti ada huruf ain. Wallahu a'lam. Mungkin ana nggak ngerasa, tapi mungkin antum dengarnya ada huruf ainnya. Yang jelas harusnya nggak ada, harusnya tidak ada. Tapi kalau terdengar ada, berarti ana salah, begitu ya. Taib. Huruf shad ketika kasrah, karena dia memiliki sifat isti'la dan itbaq, dia tebal sekali. Bahkan ketika kasrah sekalipun. Padahal kasrah itu kan harokat yang lemah. Bahkan saat kasrah sekalipun, shad tetap dibaca dengan sangat tebal. Taib, si. Jadi si, misalkan ihdinas sira, nasiratal mustaqim, siratal ladzi, si. Taib. Jadi si. Nggak tahu ini ada ainnya nggak? Si. Nah, harusnya nggak ada. Taib, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak ya. Baik. Mungkin terlalu perhatian ini Pak Wahyu ya. Masya Allah. Ya, baik ikhwatiman rahimanillah wa yakum. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kita closing malam ini, bab kita yang mungkin baru bergabung antum ketika buka channel Ahsan TV kok sudah mau closing, yaitu mengenai bab dari iqlab ya, yaitu bab yang ketiga dari Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin. Ada sedikit rangkuman yang disampaikan Ustadz kepada Ustadz, silahkan sebelum kita close hari ini. Fadhol. Baik. Jadi kesimpulannya apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga, yaitu iqlab. Nah, iqlab biasa juga disebut dengan qalb, yang artinya mengubah. Jadi saat kita membaca nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ba, maka nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi mim. Itu intinya. Contohnya ambatakum, contohnya tadi sami'um basir. Jadi diubah jadi mim. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat pada cara pengucapannya. Ada yang mengucapkannya dengan nempel atau itbaq, ada yang mengucapkannya dengan renggang. Jadi silahkan, kedua cara tersebut diamalkan oleh para ulama ya, dan juga mereka mewasiatkan untuk mengamalkan salah satunya. Jadi silakan mengamalkan salah satunya tersebut dengan tetap menghargai pendapat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu intinya. Silakan antum baca misalkan dengan ambatakum nempel, atau dengan ambatakum dengan furujah. Yang jelas yang nempel jangan terlalu ditekan. Jadi jangan diberikan kerutan atau tekanan. Ambatakum salah. Tapi al-idbaq bidunil kaz, nempel tanpa ditekan. Ambatakum. Adapun yang furjah jangan terlalu furjah. Ambatakum salah. Tapi ambatakum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu intinya. Baik, ikhwatiman rahimanillah wa yakum, dan inti tersebut sudah mengakhiri pertemuan kita pada episode ke-29 malam ini. Insya Allah kita akan bertemu di episode 30 untuk membahas bab terakhir dari Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin, yaitu bab ikhfa. Insya Allah ya, tetap bersama dengan guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala, dan beliau sebagai pengasuh Ma'had Az-Zahabi di Tambun. Dan bagi antum sekalian yang ingin belajar memperdalam mengenai tajwid, bisa langsung ke sana. Ya, semoga Allah memberikan kepada antum Ustadz ya ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, yang memberikan kebaikan dan kesehatan terus bersama dengan antum dan keluarga serta kita semuanya, dan semoga kita terus semangat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, itulah akhir kalam dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kehilafan yang kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.